kita ketemu lagi ya. Kali ini kita belajar tentang prosedur pemberian huknah ya. Prosedur huknah itu prosedur yang kita memasukkan air ya, masukkan air lewat sini melalui anus ya, melalui anus. Jadi ini diperlukan untuk pada pasien-pasien yang persiapan operasi ya, persiapan operasi yang reguler, artinya terjadwal ya. Jadi pasien supaya tidak BAB ya, operasinya mayor ya, operasi besar, supaya tidak BAB ketika di tengah operasi gitu loh ya. Jadi dibersihkan dulu, beri air ini sampai di kolon transenden ya. Langkah ini, metode ini juga bisa mengeluarkan feses yang terkumpul ya, terretensi sampai di kolon transenden ya. Kalau tujuannya sampai di mengeluarkan retensi feses yang ada di kolon transenden, itu namanya huknah tinggi ya. Kalau hanya di kolon descenden saja, itu namanya huknah rendah. Jadi nanti perbedaannya ada pada posisi pasien, pengaturan posisi pasien. Jadi pasien akan dimiringkan ke kanan supaya airnya bisa sampai menjangkau transenden ya. Banyaknya air untuk huknah tinggi itu juga beda. Huknah tinggi banyaknya air itu 1000 cc. Untuk yang huknah rendah cukup 500 cc. Air yang dimasukkan itu air steril bisa ya, air steril yang sudah dihangatkan, atau air infus PZ itu NaCl 0,9%, tapi dihangatkan dulu ya. Jadi kita taruh panci gitu ya, kasih air, terus kemudian kita rebus dulu airnya, terus kemudian selesai mendidih, kemudian kita masukkan ya. Jadi kita bukan memasak tapi merendam ini di air hangat. Terus kemudian angkat, ukur temperaturnya. Temperatur yang dimasukkan airnya adalah berkisar 40 sampai 42 43 derajat Celcius ya. Jadi begitu. Kemudian yang membedakan tadi adalah ketinggian dari standar infusnya. Ya, standar infusnya untuk huknah rendah itu dari lubang anus nanti ya, itu cukup setinggi 15 sampai 20 cm. Terus ketika huknah tinggi maka kita tinggikan itu sekitar 45 sampai 50 cm dari anus, lubang anus ya. Oke, jadi kemudian prinsipnya seperti itu ya. Kemudian kita ke pasien ya. Kita ke pasien, jelaskan prosedur ya. Kalau pasien tidak sadar ya, bisa ke keluarga ya. Kemudian tanda tangani persetujuan prosedur. Oke, terus kemudian setelah itu kita siapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahan tidak hanya menyiapkan alat dan bahan untuk prosedur huknah saja, tapi juga ada prosedur langsung membantu BAB pasien. Manakala sudah dimasukkan cairannya, kemudian langsung BAB di tempat tidur ya. Jadi, kalau pasien bisa BAB di kamar mandi ya enak ya. Tapi kalau sekiranya pasien wah ini bed rest, nggak bisa ke tempat mandi, ya kita siapkan ya, antara lain ada spot ini ya. Jadi ada water steril atau NaCl 0,9% untuk airnya yang sudah dihangatkan, suhunya 40 sampai 43 derajat Celcius. Kemudian ada gel ya, jadi pelumas dari selang ini nanti yang dimasukkan ke anus ya, hanya sekitar 7 sampai 10 cm untuk dewasa. Anak-anak biasanya 5 cm aja ya. Oke, kemudian ini ada tisu kering ya, tisu kering
kemudian ada tisu basah, sarung tangan bersih, ini selimut ya, selimut, kemudian pengawasnya sudah terpasang tadi ya, sudah terpasang tadi pengawasnya berupa dompet ini ya, kemudian ada kantong sampah plastik, sampah medis, terus kemudian ada kampas saklom untuk membersihkan waktu BAB ya, kemudian ada dispot. Oke, langsung saja kita ke pasien ya. Kita sebelumnya sudah cuci tangan, kemudian ke pasien tutup tirainya, pasang sketsol ya, terus kemudian kita masukkan ini, kita siapkan dulu cairannya. Kita pakai handscoon dulu, handscoon bersih. Oke, kita siapkan ini airnya, kita buka, kita masukkan ke dalam sini. Ini ya, masukkan sini. Bukna rendah 500 cc, bukna tinggi 1000 cc ya. Ini sebesar ini 1 liter. Ini juga ada pengukurnya ya, tabung ukur. Ini kapasitas sampai 500 cc. Oke, kemudian sudah siap. Setelah diisi air, kemudian kita siapkan ke sini ya. Paskan dulu penghalang pagar penghilangnya, kemudian kita atur posisi pasien ya, seperti tadi. Jadi pasien lain setengah setengah telungkup ya. Dekatkan dulu pasiennya ya, agar tidak jauh-jauh bokongnya. Nah, kemudian kita arahkan miring di belakang ini dan setengah tidur seperti ini ya. Oke, ini kalau begini tujuannya berarti kalau miring kiri dia bukna rendah ya. Kalau miringnya ke kanan, seperti ini, maka dia bukna tinggi ya, bukna tinggi. Jadi ingat-ingat ya, miring ke kanan bukna tinggi. Kenapa? Karena pencapaian airnya nanti sampai ke transenden tinggi ya. Banyak yang dimasukkan 1000 cc 1 liter hingga bisa mencapai kolom transenden. Nah, kita praktekkan yang bukna rendah saja. Oke, kita miringkan ke arah kiri. Jangan ya mbak, sampai setengah tidur ya, setengah telungkup seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita pakai selimut tambahan supaya selimut utama tidak kotor. Ini kalau di ruangan jelas jangan seperti ini ya. Ini berhubung yang penting prosedurnya ya, saya tunjukkan ya. Nanti jangan dicontoh, ini kurang estetik. Mungkin karena cowok gitu ya. Kalau cowok bisa rapi, kayaknya saya jadi lambeng. Kita buka ya, kita tutup ya, seperti itu. Jadi perlu juga kita sampaikan ke pasien jika ingin BAB bisa ditahan dulu. Terus kemudian kita sementara airnya belum habis, maka
maka kita bisa menghentikannya dulu atau memasukkannya pelan-pelan ya, memasukkannya pelan-pelan. Ya, kita harus yakin ini harus habis dulu lah sehingga pasien benar-benar efektif nanti BAB-nya betul-betul BAB betul-betul merasa BAB ya. Kalau BAB yang masih bisa ditahan aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita dekatkan sampah medisnya. Oke, kemudian kita kasih gel. Sebelumnya ini dialiri dulu airnya sampai di selang ini. Klemnya kalau bisa diturunkan sampai dekat sini. Ya, terus kunci. Ya, jadi kemudian ini rendah, ketinggian 20-an cm ya dari anus. Kemudian kita alirkan airnya ya sampai di ujung selang ini. Kita buka, setelah itu sudah selesai. Terus kemudian kita olesi dengan gel ini ujung permukaan ini sekitar 10 cm ya. Jadi gelnya taruh sini. Terus kemudian olesi ya sampai 7-10 cm. Nah, terus kemudian ambil tisu ini untuk jaga-jaga ya. Oke, terus kemudian kita masukkan ya. Seperti biasa pasien suruh nafas dalam ya. Nafas dalam Pak, ketika nafas dalam kita masukkan ya. Terus dia mengeluarkan nafas kita hentikan. Nafas dalam lagi Pak, ya kita masukkan ya. Selesai masuk sekitar 10 cm dan yakin melewati sphincter anus, kita alirkan. Kecepatan alirannya hingga 100 cc per menit. Artinya kalau ada 500 cc dalam kantong Hukna ini, dalam botol Hukna ini, maka 5 menit harus sudah selesai ya. 100 cc per menit itu paling lama. Di tengah pemberian dia pengen BAB, maka suruh tahan dulu, suruh tahan, pelankan yang masuk ya, suruh tahan. Terus kemudian alirannya dipelankan, main di klem ini ya, main di klem. Kemudian dicepatkan lagi ya, seperti itu ya. Terus kemudian sampai habis. Setelah habis, kemudian ini dibersihkan ya, dibersihkan pakai tisu basah ini. Tisu basah ini, terus ini buang semuanya ya. Ya, selesai. Setelah itu motivasi pasiennya untuk menahan dulu ya sampai benar-benar berasa BAB ya, benar-benar berasa BAB. Kalau sudah benar-benar BAB, kita kembalikan posisinya dulu. Sudah benar-benar BAB ya, pasien bisa ke toilet atau kita bantu di atas tempat tidur ya. Kalau di atas tempat tidur BAB-nya, maka biarkan alasnya di sini ya. Kita tunggu respon pasien ya, benar-benar BAB. Kita kembalikan posisinya. Kemudian pasang penghalang dan kita kembali ke station ya. Jadi itu prosedur Hukna ya. Oke, kita sampai di sini udah rendah. Nanti selanjutnya ada prosedur berikutnya adalah fecal infection ya. Apa itu fecal infection? Tunggu, ikuti terus videonya ya.